Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Way of Tips. Nah, di video kali ini kita mau belajar select, from, dan where. Nah, tapi sebelumnya, apa sih select, from, dan where itu? Ya, select, from, dan where itu adalah klausa. Nah, terus apa itu klausa? Bagi teman-teman yang belum tahu nih ya, klausa itu adalah bagian dari pernyataan SQL yang memiliki fungsi atau tujuan tertentu dalam mengatur, memfilter, atau memanipulasi data. Nah, kalau di SQL, contoh klausa itu adalah select, salah satunya, kemudian ada from, kemudian ada where, group by, having, order by, dan juga limit. Nah, mungkin kata-kata tersebut pernah kalian dengar sebelumnya ya. Tenang aja, bagi yang belum pernah dengar, nanti kita akan pelajari bersama-sama. Nah, terus ada pertanyaan nih, Kak, bukannya select, from, dan where itu adalah function ya? Nah, gini teman-teman. Jadi, klausa dan function itu berbeda. Emang sekilas mirip, tapi kalau klausa digunakan untuk mengontrol bagaimana data diambil, disaring, diurutkan, dan dikelompokkan dalam hasil query, sedangkan function itu adalah kumpulan pernyataan yang menerima input, melakukan operasi tertentu, dan mengembalikan outputnya. Contoh function itu misalnya ada inputan station name. Oke, jadi untuk lebih jelasnya, kita langsung coba aja query-nya. Di sini kita panggil klausa select-nya. Kalau kita ketikkan klausa select, kemudian misalnya di sini kita menggunakan start station name, yaitu kolom yang akan kita panggil nanti ya. Kemudian kita panggil dari from-nya, yaitu BigQuery public dataset. BigQuery public data New York City by trips. Nah, kemudian di sini kita ingin memanggil, mencoba menggunakan function count ya. Jadi di sini kita tuliskan functionnya, misalnya count, itu menghitung ada berapa banyak masing-masing start station name atau station name-nya. Station name-nya kita tulis di sini, start station name. Nah, kemudian untuk melakukan aggregation ya, nanti akan aku jelasin di video aggregation. Nah, di sini kita untuk mengumpulkan suatu nama. Misalnya kita ingin ngambil dari satu nama station name, kemudian dihitung station name itu. Jadi kita mesti wajib melakukan group by di sini. Group by, misalnya di sini start station name yang sudah kita gunakan. Station name. Jadi kita nanti kita group atau kita kumpulkan berdasarkan start station name. Nah, kemudian kita secara bersamaan ya, kita tekan tombol Ctrl dan kemudian Enter pada keyboard. Nah, ini contohnya start station name untuk E10 ST ini mungkin station ya. Station and Avenue E ini ada 212961. Jadi ada 212.961 trips. Ya, city bike trips ya. Kemudian yang kedua ini ada 12.491 dan seterusnya. Nah, inilah yang dinamakan klausa. Di sini ada select, ada from, ada group by. Kemudian untuk function itu ini adalah functionnya, yaitu function yang kita gunakan kali ini adalah count. Kemudian syaratnya function tadi ada 3, yaitu ada inputnya. Nah, ini adalah sebagai inputnya. Yang pertama adalah inputnya start station name, kemudian yang kedua ada operasinya atau function itu sendiri, yaitu count. Kemudian ada
hasil dari operasi itu. Nah, ini dia hasilnya, hasil dari perhitungan kita. Jadi masing-masing ada jumlahnya, masing-masing station ini ada jumlahnya di sini ya. Nah, itu sudah memenuhi syarat function. Berarti ini count ini adalah function. Nah, jadi gitu teman-teman. Untuk function sendiri itu ada count yang tadi ya, kemudian ada sum, kemudian ada AVG atau average, concat, upper, lower, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh function. Jadi, fungsi atau function ini dapat digunakan dalam klausa select untuk melakukan perhitungan atau memanipulasi data pada kolom-kolom yang dipilih. Nah, kemudian di sini kita punya klausa select untuk menampilkan kolom start station name, kemudian menampilkan jumlah perhitungannya juga. Di sini ada kolomnya, kemudian di sini ada jumlah start station name-nya, masing-masing start station name-nya. Kemudian di sini ada klausa from, ada klausa group by, dan juga di sini kita bisa tambahkan limit ya. Limit untuk membatasi hanya 10 baris saja yang akan ditampilkan. Jadi sebelumnya di sini kita ada lebih dari 10 start station name. Akan tetapi ketika kita limit 10, maka yang ditampilkan hanya 10 baris saja atau 10 row. Oke, kita coba aja Ctrl Enter. Dan hasilnya akan menampilkan hanya 10 saja start station name-nya. Nah, kemudian kita ingin mengumpulkan hitungan station yang paling banyak atau jumlah station trips yang paling banyak ke yang rendah, ke yang paling sedikit. Kita menggunakan order by. Jumlah station yang paling banyak atau perjalanan yang paling banyak ke yang paling sedikit. Yaitu kita panggil saja count-nya, kemudian kita paste di sini. Nah, dengan cara lain kita dapat menggunakan alias ya. Misalnya di sini kita pakai alias station name atau jumlah station gitu. S jumlah matematik jumlah station atau jumlah trip ya, yang lebih pas, jumlah trips. Nah, kemudian kita di sini kita ganti menjadi jumlah trips sebagaimana yang telah kita definisikan di sini. Kemudian untuk order by itu secara default dia akan mengeluarkan secara ascending dari kecil ke besar, misalnya kayak gini, ascending. Walaupun tanpa kita tulis ascending, kita hapus saja misalnya sini, dia akan otomatis mengeluarkan jumlah stationnya dari yang paling sedikit ke yang paling banyak. Coba kita jalankan dulu query-nya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini adalah start station name dengan jumlah trips yang paling sedikit. Kemudian semakin kita scroll ke bawah semakin banyak. Karena ini kita batasi 10, maka ini hanya 10 yang ditampilkan. Coba di sini kita ganti menjadi 100. Nah, maka akan terlihat ya, semakin ke bawah jumlah tripsnya akan semakin banyak. Nah, ini secara default akan mengisi seperti ini teman-teman. Nah, bagaimana caranya untuk mengeluarkan dari jumlah trips terbanyak ke yang paling sedikit? Caranya adalah dengan menambahkan descending atau DESC. Sini kita ketikkan DESC, kemudian kita jalankan lagi query-nya. Nah, ini ya teman-teman. Maka ini akan ditampilkan dari jumlah trips terbanyak, yaitu ada di start station Pershing Square North, kemudian ke yang paling sedikit. Nah, ini kan dari mana tadi? Dari 438.000 ya, semakin ke bawah dia menjadi 200 ribuan ya. Nah,
ini sudah kita urutkan secara descending atau dari terbesar ke yang paling sedikit jumlah tripsnya. Nah, kemudian ada satu kasus lagi ya untuk basic clausa ya. Salah satunya adalah untuk memfilter data agar tidak ditampilkan nilai nol. Jadi nilai nol itu tampilannya seperti ini teman-teman. Aku coba hapus dulu. Ini kita coba balikan lagi. Nah, kalau dari data yang udah aku baca sebelumnya, itu nilai nol ada di trip duration. Kalau kita panggil trip duration di sini, kemudian kita isikan where trip duration, kita ingin mengetahui ada atau tidak, atau kita ingin melihat nilai nol yang ada di trip duration ini. Trip duration is null. Coba kita tampilkan ya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi trip duration ini banyak memiliki nilai nol ya. Karena ini kita batasi menjadi 100, jadi hanya 100 nilai nol aja yang ditampilkan. Oleh karena itu, di setiap kali kita memanggil data, kita harus mengesampingkan nilai nol ini atau membuang nilai nolnya atau memfilter nilai nolnya ya. Nah, setiap kali kita ingin menampilkan start station name dengan trip duration yang nggak ada nolnya ya, pasti kita buat apa nol itu nggak ada datanya di sini ya untuk trip duration khususnya. Nah, jadi kita harus memfilternya terlebih dahulu dengan menggunakan klausa where. Nah, contohnya di sini aku tambahin lagi kolom yang akan kita panggil menggunakan start station name. Kemudian trip duration-nya di sini kita ganti jadi is not null. Karena kita tidak ingin nilai nol ditampilkan. Oke, coba kita, ini belum ada komanya. Dan kita rapikan dulu filenya. Oke, jadi di sini kita akan memanggil start station name, kemudian menampilkan trip duration-nya, dan juga memfilternya agar trip duration yang null tidak ditampilkan. Jadi, di mana trip duration bukan null, kayak gitu. Coba kita tampilkan hasilnya. Nah, oke, jadi ini teman-teman, ini adalah trip duration yang tidak null aja yang ditampilkan ya. Nah, ada 50 di sini. Kemudian mungkin yang lainnya nol ya. Coba kita bisa lihat lagi. Kalau ininya kita gantikan dengan nol, maka wah banyak banget ya untuk yang nilai nol. Bahkan start station name-nya juga nol di sini. Nah, untuk memfilternya juga kita bisa tambahkan juga di sini is not null. Kemudian and start station and is not null. Is not null. Oke, coba kita lihat hasilnya lagi. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Jadi ini untuk trip duration-nya dan start station name-nya sudah tidak ditampilkan yang nol lagi, atau udah nggak ada nolnya lagi. Oke, jadi itu dia teman-teman pembahasan video kali ini tentang perbedaan klausa dan function. Kemudian kita udah coba untuk klausa select, from, where, limit, kemudian tadi ada group by dan juga order by, dan kita juga udah coba function count-nya juga tadi ya. Nah, itu dia
basic-basic klausa yang akan sangat berguna bagi kalian sebagai data analis untuk menganalisa data di SQL, atau khususnya ini untuk video BigQuery SQL. Kemudian untuk klausa dan function lainnya, insya Allah akan kita bahas di video-video selanjutnya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update video terbaru aku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, sehat-sehat selalu, dan insya Allah see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.